berjalan ala nusrati dinihi, dalam pertolongan kepada agamanya. Sayran hathitha, dalam perjalanan yang hathitha, yaitu sari'an, ay sari'an. Jadi yang saya sampaikan juga tadi malam, orang yang masuk maidannya agama, maidan syariat itu sebenarnya ini salah kaprahnya ya. Dan kita ini semuanya bukan orang awam. Antum tashtagiluna bil ilm. Antum itu sudah masuk sibuk dengan ilmu. Saya kasihan melihat miris, bukan kasihan ya, miris melihat santri-santri yang tidak tahu kayak apa itu mereka. Yang kemudian setelah keluar dari pondok, oknum ya, bukan semua santri ya, oknum. Itu mereka bahkan di antara mereka yang nggak sholat. Duh, saya lihat dengan mata saya sendiri kok. Bukan 1-2 orang, banyak. Oh begini, apakah mereka ini kualat, apa bagaimana? Itu. Jadi itulah santri. Ya, harapan saya antum melebihi mereka dalam kesantriannya. Kenapa? Karena antum ya disibukkan dengan kehidupan antum sehari-hari, plus antum masih punya ihtimam atau kepedulian dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ala kulli hal, orang yang masuk ke dalam medan atau urusan syariat ini, itu sebenarnya tidak ada kalimat ta'ani, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Di antara lain ya, maaf. Ada di antara orang yang lain itu yang misalnya, yang saya kasih contoh yang gampang dan itu bukan amr haram, tapi makruh. Orang yang ninggal rokok misalnya, mau berhenti merokok. Itu ada yang saya lihat sendiri. Orangnya itu berhenti merokok total, padahal dia perokok sebenarnya, tapi total berhenti. Ya. Karena resikonya termasuk orang yang hijrah dari perbuatan yang buruk kepada yang baik itu kalau pelan-pelan itu kebanyakan malah berhenti di tengah jalan, nggak sampai kepada hal yang baik, tapi balik kepada yang buruk. Nah, dan di dalam Al-Quranul Karim itu kemarin saya jelaskan, semalam saya jelaskan, kaedahnya kita dalam berhijrah, dan kita dalam berbuat baik itu falyatanafasil mutanafisun. Di dalam Al-Quran itu nggak ada yang namanya pelan-pelan. Antum cari Al-Quran itu ada nggak yang namanya kalau masuk ya pelan-pelan gitu, ada enggak? Tidak ada loh. Falyatanafasil mutanafisun itu jelas. Fastabiqul khairat. Jadi benar-benar kencang hadirin. Benar-benar selesai. Saya begini, saya total, saya kepingin dekat sama Allah, saya itu. Kalau antum bisa seperti itu akan muncul yang namanya istiqomah, yang lain sebagainya itu akan muncul. Dan Allah akan baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah pasti bantu. Kalau antum total langsung, ya benar-benar serius maju, Allah akan bantu. Nggak mungkin nggak dibantu sama Allah. Itu nggak mungkin. Wahakadha. Wa ala adba'ihim, dan kepada pengikut baginda Nabi Muhammad alladina yang mana mereka warithu ilmahum, mewarisi ilmunya. Wal ulama warathatul anbiya, dan para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para sahabatnya wa ashabis sunan, para sahabat-sahabat sunan, an Abi Darda, dan kepada Abi Darda marfu'an. Kalau hadis marfu itu berarti hadisnya sampai kepada para sahabat, itu marfu'. Warathatul anbiya akrim bihim, mulia mereka para pewaris dan yang diwarisi. Ulama itu pewaris baginda Nabi Muhammad. Dan maurusnya yang diwariskan yaitu ilmunya. Kalau antum menerima warisan baginda Nabi Muhammad, antum pewarisnya Nabi Muhammad berarti. Amma ba'd. Ini faslul khitab namanya, diberikan kepada Nabi Allah Daud. Amma ba'du. Faslul khitab membelah atau
memisah antara pendahuluan dan berikut isinya. Fahadha mukhtasarun, dan ini ringkasan. Karena dalam hadisnya Rasul SAW itu banyak sekali hadisnya Rasul SAW. Bahkan jutaan hadis, ada yang meriwayatkan jutaan hadis. Dan yang di sini cuman ya segini, berapa ini? Ada angkanya, ada 1200, 1000. Dan ini insya Allah kitab ini bertahan sampai mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur. Ya sampai mungkin tahun depan lah, atau 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan panjang umur ya. Ojo bosan ambil ilmu. Ya. Untuk 3 tahun mana? Suwe ya berarti. Loh, saya ini ngajar Ihya, ini ada Najib saksinya nih. Saya ngisi Ihya di Tempel itu mulai tahun 2009 sampai sekarang. Berapa tahun itu? 15 tahun. Ini kena anak bisa SMA itu. Kalau anak sudah SMA 15 tahun ya? Hah? 17? Oh oke. Oh ya, waduh. Wis dewasa sang anak iki berarti. 17 tahun di Tempel. Belum hatam loh ya. Ojo kok pikir wis hatam lho, durung hatam iku juz piro iku? Siapa yang megang kitab waktu itu? Hah? Ayo, juz berapa? 7 dari berapa kitab itu? 8. 10 kitab. Dari 10 kitab. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah yaj'alu khalisan mukhlisan li wajhillahil karim wa muqarriban ila jannatin na'im. Mudah-mudahan istiqomah besok sampai entek. Besok sampai entek. 17 tahun enggak kroso ya. Iya, subhanallah. Adapun ini adalah ringkasan yashtamilu yang meliputi ala usulil adillah, atas pokok-pokok dalil al-hadithiyah sesuai dengan hadis, lil ahkami syari'iyah untuk hukum-hukum syariat. Harrartuhu, dan saya tulis, hadzabtuhu wa nakahtuhu. Tak pilih, tak tulis, tak salin, itu harar. Balighan, mencapai. Tapi di sini makna harartuhu tahriran balighan, yaitu dengan pembahasan yang sangat tinggi. Jayyidan, baik. Liyasira man yahfaduhu, untuk menjadi siapa yang menghafalnya, baina akranihi, di antara teman-temannya. Ay amsaluhu wa nudara'uhu, kawan-kawannya. Nabighan, ay azim sya'an, nabighan, sebagai perhatian. Atau perkara yang sangat agung, azimus sya'an, perkara yang sangat agung, atau menjadi fokus gitu ya. Yasta'ina bihi at-talib, yang seorang santri atau talib al-mubtadi' yang pemula. Iki kitabnya ini biyen pemula lho rek. Ya, ditulis wa yasta'ina bihi, untuk menjadi pertolongan dengan kitab ini at-talibul mubtadi', para santri pemula. Itu bayangkan, nanti bak kitab ada. Ini ambil. Ya, mudah-mudahan sampai ini istiqomah sampai entek ambil. Ya. Ini Faruk ambil kitabnya. Ya. Supaya yang ngasih itu dapat pahalanya juga. Ya. Supaya yang ngasih itu yang sudah berbuat baik, fa'ilul khair, yang berbuat baik ini dapat pahalanya akan setiap antum. Antum dapat pahala, itu namanya sedekah pahala. Kayak takjil itu ya. Antum ngasih makan ya antum dapat pahalanya juga. Wala yastaghni anhu raghibul muntahi, dan tidak akan merasa cukup dengan kitab ini ar-raghib, orang yang termotivasi atau orang yang mau, al-muntahi, yang sudah mahir. Baik pemula ataupun yang sudah mahir, orang yang sudah mahir aja masih enggak cukup dengan kitab ini. Masih banyak perlu dengan kitab ini. Ada kitab, megang kitab. Hah? Ada. Kalau tidak dapat ambil apa-apa. Ya. Semua yang belum dapat kitab silakan menikmati kitabnya. Iya.
Kitab itu penting rek, jadi saksi di akhirat nanti. Penting. Kalau saya pakai PDF, mudah-mudahan jadi saksi sisanya. Bukan cuma kita tapi PDF. Karena ada sirnya. Antum bayangkan, Hilyatul Auliya, duduk jenenge wong ya, kitab jenenge Hilyatul Auliya, itu membawa sir yang sirnya itu barang siapa mempunyai, itu sampai saya kita di mahar ya. Orang kawin pakai dengan mahar Hilyatul Auliya kitab itu. Lalu sirnya apa? Sirnya itu insya Allah salah satu dari atau keturunannya atau salah satu dari keturunannya itu dijadikan wali. Itu kitab, iya kitab. Nah download ya apa ya bu? Ya mudah-mudahan download tok tak dibaca ya percuma. Ya ngono sisan mahar tok gak dibaca ya percuma. Tapi itu sirnya. Kitab Ihya, kitab Imamul Haddad, kitab-kitab salaf. Sampai di kejadian di Banjarmasin itu ada satu rumah yang dia itu bukan kebakaran ya. Di antaranya itu kisahnya ada yang kebakaran, ada yang banjir. Tapi satu rumah itu kering lontang. Ini banjir loh, ini banjir aku dunia roto ya. Tapi ini rumah ini kering karena ada kitab tersebut. Kitab-kitab itu, nggak tahu kitab apa ini karena kitabnya banyak. Jadi punya kitab itu keberkahan. Punya kitab ada keberkahan. Waqad bayantu dan aku telah jelaskan. Akibat kulli hadisin setiap selesai atau setiap daripada hadis, akhir daripada hadis, man akhrajahu siapa yang mengeluarkan itu hadis minal a'imah dari para imam-imam. Li iradatin nusi dengan tujuan untuk memberi nasihat kepada umat. Fal murad bi sab'a yang dimaksud dengan sab'a, akhrajahu sab'a. Biasanya ada gitu. Akhrajahu sab'ah, 7. Siapa 7 itu? Dikatakan 7 adalah Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, wal Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim. Imam Ahmad wal Imamul Auhad Muhyi Sunnah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Itu Imam Ahmad. Wal Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari adalah huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah ibn Bardasbah Al-Bukhari Baladan Al-Ju'fi Wila'an. Kalau dikatakan Wila' ini ya berarti dulu itu keturunan daripada maulanya atau budaknya Al-Ju'fi. Dan itu dulu kalau budak dibebaskan dan jadi maula itu kebanggaan. Kebanggaan. Seperti sebagaimana Bilal itu apa namanya budak yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibeli dibebaskan. Tapi Bilal itu lebih milihnya kepada Rasulullah, Maula Rasulullah. Terus dan lain sebagainya. Begitu wa Muslim dan Imam Muslim huwa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi. Namanya Imam Muslim. Wa Abu Dawud. Ini yang termasuk 7 ya. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Huwa Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Azdi. Nisbah ila al-Azad. Qabilatan minal Yaman. As-Sajastani nisbah ilal kalau Azad itu nisbahnya kepada Yaman. Al-Sajastani nisbah ilal Sajastan, Madinah bi Khurasan di Rusia sana. Abu Dawud. Wa Ibnu Majah dan Imam Ibn Majah. Namanya adalah wa Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Ma'ruf Ibn Majah. Wa huwa laqab dan itu adalah julukan abihi bapaknya. La jadihi bukan kakeknya. Kemudian yang keenam adalah At-Tirmidzi. Wa huwa Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Saurah bin Musa bin Dhahhak
As-Salami. As-Sulami. Bi dhamm sin. Nisbah ila Bani Sulaim. Sulami. Nisbah ila Tirmidz Madinah Qadimah ala taraf Nahar Jaihun. Tirmidzi. Dan yang ketujuh adalah Wan Nasa'i, Al-Imamun Nasa'i. Bukan Nisa'i ya. Ada yang salah ngomongnya Nisa'i. Nisa'i itu kewedok-wedokan namanya. Ya, Nisa. Tapi An-Nasa'i. Ya. Huwa Abu Abdurrahman. Harus punya julukan. Harus punya julukan. Jadi ini semuanya punya julukan ini. Ya. Abu Abdullah, Abu Isa, Abu apa itu. Loh kalau anaknya perempuan semuanya bagaimana ya? Tambah kasih nama Abu Abdullah, Abu Abdurrahman atau Abu Abdullah. Ya. Kalau mau dipakai anaknya perempuan ya pakai seperti baginda Nabi Muhammad juga salah satu namanya Abu Fatimah. Abu Fatimah. An-Nasa'i huwa Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar. An-Nasa'i nisbah ilan Nasa. Madinah bil Kharasan. Ini rata-rata para muhaddits itu adalah dari Rusia atau negara bekas Rusia, bekas Soviet. Kalau dinamakan ini dalam sejarah namanya adalah Wara'an Nahar. Ya, negara-negara Wara'an Nahar atau daerah Wara'an Nahar itu di belakangnya nahar apa sungai. Ya sungainya Sungai Furat, sungai itu belakangnya. Nah, itu sekarang itu ya masuknya Iran dan lain sebagainya itu. Itu belakang nahar Furat itu. Ya kalau di sini ya mungkin kalau orang dari sini ngomong Kalimas itu mana? Kalimas Baru atau Kalimas atau Perak itu mana? Perak itu Wara'an Nahar. Yaitu di belakang sungai, artinya di belakang Sungai Kalimas. Ya. Tapi yang di dalam kitab Wara'an Nahar itu Sungai Furat. Wabisita tadi 7, sedangkan 6. Kalau dikatakan dan diriwayatkan oleh 6. Diriwayatkan oleh 6. 6 siapa? 6 perawi. Yaitu man ada Ahmad. Semuanya itu kecuali Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad keluar daripada wal khamsa dan khamsa. Khamsa itu siapa? Diriwayatkan oleh khamsa, oleh 5. Siapa 5 tersebut? 5 di kalangan 7 itu 2 keluar, yaitu Al-Imam Bukhari wa Muslim. Itu khamsah. Ada juga yang mengatakan di sini Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengarang ini kitab, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu hadis. Sedangkan kalau fikih Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dan Imam Ibn Hajar dalam hadis adalah Al-Asqalani. Ya, Ibn Hajar ini, Al-Imam Ibn Hajar ini ngambil daripada Al-Imam Ali Al-Khawas. Guru beliau Al-Imam Ali Al-Khawas dalam tasawufnya. Beliau Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan waqad aqul, dan kadang aku juga mengatakan al-arba'a wa Ahmad. Kenapa? Karena Ahmad tadinya dikeluarkan di 6. Sekarang di 5 disebutkan 4 yang tersisa, ditambah Al-Imam Ahmad dimasukkan lagi. Jadi dikatakan wa aqul arba'a wa Ahmad. Wal bil arba'a, dan dimaksud dengan arba'a ya, diriwayatkan oleh 4, yaitu arba'a man ada thalathatil uwal. Siapapun yang selain 3 yang pertama. Ahmad, Bukhari, Muslim. Ahmad, Bukhari, wa Muslim. Itu keluar, jadi sisanya adalah
arba'ah. Sisanya tadi arba'ah, yaitu Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. Ya, saya ulangi lagi. Wabil arba'ah ma'ada thalathatal uwal. Yang dimaksud dengan 4 diriwayatkan oleh 4. 4 itu siapa? Selain Imam Ahmad, ma'adal uwal, selain 3 yang pertama disebut, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sisanya namanya arba'ah. Ya, ini pentingnya kitab ini. Ini anak kitabnya aku jelasin ini sampai muru ya gak paham. Temen gak paham. Tapi anak kitabnya oh gitu coret. Coretan gak apa-apa dadi saksi. Ya. Tulisin ngarepe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selama kitab itu ada sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad, orang yang nulis tadi selama tulisan itu ada, malaikat yastaghfiruna, para malaikat mintakan ampun, istighfar kan. Tapi aja nyusahno malaikat itu njaluk ampun buat kitane maksiate enak-enakan. Iku malaikate nek kate demo kaplok kon malaikat. Wa bi thalatha dan dari maksud 3. Wa bi thalatha man adahum. Siapa yang selain 3 pertama, wa adal akhir, dan selain Imam An-Nasa'i. Terus berarti siapa? Berarti Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Nah, ini memang kita mungkin agak susah. Oh, itu ilmu hadisnya, itu hadisnya. Itu ilmu mustalah hadisnya. Jadi kalau orang yang mendalami hadis paham masalah kayak ini dan tekun untuk melihat detail. Oh, selain 3 itu berarti selain Ahmad iki dan terakhir siapa? Imam Nasa'i. Berarti selain itu termasuk Imam siapa? Tadi Al-Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Berarti 3 itu. Wa bil muttafaq alaih, dan kalau ada hadis wal hadis muttafaqun alaih, ya, atau al muttafaq alaih. Siapa itu? Yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wal hadis muttafaq alaih. Kalau ada di belakangnya muttafaq alaih itu berarti hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Wong loro kita. Iki syaikhain fil hadis. 2 syekh dalam hadis yaitu Al-Imam Bukhari dan Muslim. 2 syaikhain fi sahabah. 2 syekh dalam sahabat itu yaitu adalah, ada yang tahu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Waqad la adkuru ma'ahuma ghairahuma, dan kadang-kadang aku tidak menyebut dengan 2 orang itu selain keduanya. Kadang-kadang disebutnya cuma Bukhari Muslim, yang lain enggak disebut. Wa ma ada dzalika fa huwa mubayyan, dan selain itu semuanya itu semua sudah jelas, mubayyan. Wasama itu, dan saya beri nama ini kitab Bulughul Maram. Nyampeknya maram itu tujuan atau keperluan atau hajat ya. Bulughul Maram sampai kepada tujuannya. Mudah-mudahan sampai tujuan kita semuanya. Amin. Tujuan dunia, tujuan akhirat kabeh terlaksana. Kabeh tercapai. Min adillatil ahkam, dari dalil-dalil hukum. Wallahu as'al. Wallaha as'al maf'ul bih muqaddam. Dan kami meminta kepada Allah Allah yaj'ala, untuk tidak dijadikan ma'alimna, apa yang kami ketahui, alaina, menjadi musuh kami, menjadi saksi buruk kami. Makanya ilmu itu imma hujjatan lana atau hujjah alaina. Di akhirat nanti bisa jadi lawyernya kita, pengacaranya kita, atau tidak, atau bisa menjadi saksi penuntut kita. Itu ilmu itu. Ya mudah-mudahan jadi pengacara kita. Sehingga yang bisa menyelamatkan ya itu tadi. Hujjatan lana. Wabalan, dan juga wabal, musibah. Ai syiddatul hisab wa thuqlan fil auzar, yaitu sebagai hisab yang sulit ataupun sebagai beratnya dosa. Itu wabal. Kalau bahasa wabal itu artinya apa ya? Musibah.
Ojo dadi masalah, dadi musibah gitu. Wa ayyarzuqana, dan mudah-mudahan diberikan rezeki kami al-amal, untuk mengamalkan bima yurdihi, dengan apa-apa yang Allah ridhoi, atau amalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi hadis disampaikan kitabut thaharah. Dengan ini cukup insyaallah ya. Ada takliknya sudah cukup lah, kayak Yakut ya. Kayak Yakut sudah, alhamdulillah. Nanti insyaallah ada tambah-tambahan fawaid, manfaat-manfaat yang lain. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Sebelumnya kitabut thaharah. At-thaharah lughatan an-nadhafah, kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Adalah nadhafah itu daripada iman. Wa afdhalu thaharah taharatul qalb. Yang paling afdalnya thaharah itu adalah thaharahnya hati. Oh, kenapa? Karena mahal nadharir Rabb, karena tempatnya dipandang Allah itu adalah hati. Orangnya modelnya alis sih, sampai koyo model apa namanya, waduh alisnya bagus, tebel dan lain sebagainya, matanya biru, hidungnya mancung lancip menek, mulutnya luar biasa bagusnya, tapi nek hatine buruk ya percuma. Ya, antum yang belum nikah ini, ada yang belum nikah ini kan. Kira-kira kalau misalnya mau kawin sama orang yang hatinya bagus atau wajahnya bagus? Makanya tidak usah juga. Ya, kira-kira kalau disuruh milih dua-duanya nggak tamak ya berarti. Nah, kira-kira yang dipilih orang wajahnya bagus atau hatinya bagus? Hatinya bagus. Ya. Oh, ada satu orang percaya diri mengatakan yang penting yang mana yang wajahnya bagus. Loh kenapa? Hati bisa di sini? Duduk dipoles, wajah dipoles. Hati itu bisa dididik, ditarbiyah. Dan yang mengatakan itu adalah seorang yang dulu orang alim paling alim di kotanya. Saya lupa namanya itu. Akhirnya ngomong seperti itu ada di dalam kitab Tarbiyatul Aulad atau apa gitu. Dalam hadis faktar bidatad-din taribat yadak, pilihlah yang beragama maka kamu akan puas ya. Engkau tidak akan pernah merasa kekurangan kalau milih agamanya atau milih hatinya. Taunya ngomong seperti itu, dengan PD-nya dia menikahi seorang yang cantik. Cuman akhirnya apa? Akhirnya orang alim tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang dinikahi itu anaknya orang atau tokoh aliran yang sesat. Katut melok sesat. Ya mending pilih hati, wajah bisa dipoles. Nah, itu yang benar. Hati itu hidayah dari Allah, siapa yang mau diberi oleh Allah. Ya, kita ini berusaha riyadhah namanya. Kalau wajah itu adalah wajah-wajah itu film-film itu. Ya, film-film itu raine elek, temen elek. Polesane sing pinter. Temenan. Setelah ini gila ya. Atau lihat misalnya ada video itu wajah asli fulan. Oh, bisa dipoles sampai kayak ganteng loh. Padahal nemen. Wa syar'an, dan secara syariat izalatul hadatsy wal khabath. Yang dimaksud di dalam kitab Thaharah ini, Thaharah itu apa? Adalah menghilangkan al-hadath. Hadath saghir, hadath kabir, asgharul akbar. Baik hadasnya itu hadas yang mewajibkan wudu ataupun hadas yang mewajibkan mandi. Wajib mewajibkan mandi, bukan mensunahkan, tapi mewajibkan. Itu hadas. Sehingga dimatakan penyebab daripada wudu itu apa? Di antara ulama yang mengatakan penyebab wudu itu tak lain adalah hadas. Tapi ada yang mengatakan penyebab wudu adalah iqamatus shalah, mendirikan salat. Sehingga kalau orang itu berwudu tajdid, maka tujuannya adalah iqamus shalat.
Karena tajdid itu hadasnya, tajdidul wudu, memperbarui wudu, itu wudunya sudah ada. Ya, wudunya sudah ada. Dan wudunya nggak batal. Kalau batal namanya bukan tajdidul wudu. Ya. Tapi kalau ragu bagaimana? Tahaggugul muqtadhi. Kalau bahasanya itu adalah orang tersebut wudunya nggak sah karena tidak boleh wudu dengan syak atau dengan ragu. Aku iki wis wudu apa durung? Wis tak wudu ae. Itu wudunya nggak sah. Paham ya? Banyak nggak yang nggak gitu? Banyak. Aku wis wudu apa durung ya? Wudu apa durung ya? Iktikaf dari mulai maghrib, sholat maghrib, mari mangan, iktikaf ngenteni sholat. Ya. Begitu adzan bingung, lho sik aku iki mau batal apa ndak ya? Mari mangan ngentut apa ndak aku iki? Atau pokoknya ragu. Ya. Terus bagaimana? Kalau dia nggak bisa ngambil bil yakin, akhadha bil yakin, dan dia masih ragu, terus kemudian dia mau berwudu, kalau begitu tak wudu ae wis. Tapi dia belum yakin batal, maka wudunya tidak sah. Karena ibadah dengan ragu itu tidak sah dan wudu itu ibadah. Lalu terus bagaimana supaya yakin hadas? Yakin hadas cekel. Paham ya? Nyekel sapa, Beb? Waduh, kepolosan iki. Ya, pegang kemaluannya. Nah, sekarang yakin, Pak? Beb, isi Beb mosok nang ngarepe wong. Ya entutno. Pokoknya yakin, Pak. Batal. Tapi aja mbok kejar harim atau perempuan yang bukan mahram mbok cekel sik, Mbak rene, Mbak, tak cekel, Mbak. Dosa. Hukumnya batalkan. Pegang kemaluannya atau kalau ada kebelet buang angin, ya buang angin. Ya. Wa an Abi Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, beliau Abdurrahman bin Sakhr al-Rajih dengan pendapat yang kuat, yang unggul. Ad-Dausi dari suku Daus, As-Sahabi Al-Jalil, sahabat. Beliau itu suka mainan kucing. Ada yang mengatakan beliau itu melihara kucing, ya. Tapi ada yang mengatakan bukan melihara, cuman pas ada kucing lewat, beliau itu seneng kucing tapi nggak melihara kucing. Pas kucing itu lewat, maka dibuat mainan. Rasul SAW melihat, loh entah kucing ini kayak anak dewi. Makanya dipanggil Abahir, bapak itu kucing. Ya, itu. Rasulullah punya kucing, bukan punya kucing, tapi ada kucing yang memang tinggalnya itu sering masuk rumahnya Rasulullah. Nah, masalah kucing ini ya rambutnya itu najis karena kucing bukan binatang yang bisa dimakan. Sya'ar atau rambut bulu binatang yang tidak bisa dimakan kecuali manusia. Ya. Maka hukumnya najis. Kalau amal balwa, kalau gak iso diapa-apa memang kucingnya misalnya kucingnya itu berahi. Kucingnya berahi. Oh, bendino berbengi wow, kucing garong loh. Itu kucing birahi. Nah, kalau seperti itu kan biasanya bulunya nanti merotol. Kena angin merotol, garuk-garuk merotol dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Kalau amal balwa maka tidak masalah. Kalau amal balwa itu ma'fu, bukan tidak masalah tapi ma'fu. Tapi kalau bisa ya dibersihkan. Gitu. Ya. Babu al-miyah. Bab tentang air. Ini bab penting. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala Rasulullah, bersabda baginda Nabi Muhammad, al-ma' jauharatun syaffaf, jauharun syaffafun, raqiqun syaffaf, yatalawwan bilauni ina'ihi yakhluqullahu riya 'inda tanawulihi. Pengertian air adalah suatu jauharah atau sesuatu yang kristal, latif, lembut, syafaf, transparan. Ya, yatalawwan bilauni ina'ihi. Ini pengertiannya air ya. Pengertiannya banyu. Yatalawwan bilauni ina'ihi, yang berwarna dengan sesuai warna tempatnya. Jadi kalau orang ngomong banyu putih, salah apa benar?
Lho ndak iku banyu putih sik aja di anu. Salah apa bener? Salah. Banyu putih itu ya susu. Iya. Lah terus yang benar bagaimana? Air itu tidak berwarna dan syafaf, transparan. Ya talawan berwarna biloni inaihi sesuai dengan wadahnya. Antum delok sumur ireng. Wah, banyune ireng rek, durung tentu. Sumure sing ireng, angkatan banyune bening. Tapi ndak kayak banyu-banyune Kalimas ngene wis pasrah wis. Kelire cappuccino iku. Ya, itu memang warnanya karena bukan warna airnya tapi di situ ada faktor eksternal, debunya atau tanahnya dan lain sebagainya. Ya khluqullahu riya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pemuas dahaga. Indah tanawulihi ketika diminum. Nah, ini kalau di sini ini ya khluqullahu riya indah tanawulihi ini masuknya ke bab tauhid. Yaitu air itu tidak akan bisa bermanfaat kecuali Allah ciptakan air itu manfaat untuk menghilangkan dahaga. Ketika diminum ada faktor ikhtiarnya yaitu minum. Nanti ada orang yang mengatakan rezeki berarti kayak ngono, ya kayak gitu. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan rezeki kudu dicari. Enggak, karena ada rezeki yang memang kudu dicari, ada yang rezeki tidak perlu dicari. Teko dhewe. Wis ceritane akeh ya. Nek cerita maneh dawa, cerita-cerita terus. Makanya ada Al-Imam Ubaidillah bin Muhsin As-Saggaf. Beliau itu doanya luar biasa loh hadirin. Doa apa namanya? Doa waqiahnya. Doa suratul waqiah. Doanya beliau itu begini. Ini kita terjemah nanti ya. Supaya ada intermezzonya gitu loh ya. Ada campuran apa ada bumbunya. Ya. Nek susu tok itu diombe bagus. Oh bagus, iki susune. Tapi nanti itu ada yang namanya intermezzo, ada tambahan rasanya, rasa coklat, strawberry, ya, ada rasa STMJ dan lain sebagainya. Ini bumbune. Ya. Doanya itu adalah Subhana rabbiyal azim al-murtaja likulli azim. Maha suci Allah yang maha agung, yang murtaja tempat roja, tempat pengharapan likulli azim untuk setiap yang azim. Allahumma, ini doa nih. Terus aku yakin cocok ambek sampean kabeh. Cocok sama antum doanya itu. Doa apa? Ini doa wong malas pokoknya. Allahumma yassirli amra rizki. Ya Allah permudahkanlah urusan rezeki saya. Wa aghnini 'ani sa'yi fi talabi dan cukupkan saya dari cari-cari lagi. Enak enggak ngene iku? Enggak usah delek teko dhewe. Wa aghnini dan cukupkan saya 'ani sa'yi dari berusaha atau dari usaha fi talabihi untuk mencarinya, untuk mencari-carinya. Wa syughlil qalb dan sibuknya hati, wa ta'alluqil ham dan sampai bikin stres saya. Dicukupkan aku dari delek rezeki maneh, mikiri sampai sumpek-sumpek, sampai stres itu cukup no ya. Terus diulang, wa minas sa'i fi talabih dan daripada mencari-cari lagi. Ya. Wa ta'ab fi tahsili dan susah payah untuk mendapatkannya. Wa minasyuha dan kemudian ini dan daripada kikir wal bukhul dan pelit ba'da husulihi setelah mendapatkannya. Terus kemudian Allahumma sunujuhana dan seterusnya. Itu doa-doa. Tapi awalnya itu subhanallah, itu awalnya itu bagus sekali itu. Bagus bagi orang yang suka perumahan gitu. Enggak metu-metu wis ngono ae, engko lak rezeki teko dhewe. Saya pernah ceramah masalah rezeki. Mari mulai tekan iki ana siji wong ngomong. Iki majelis gak ngajari kerja. Aku ngajari tawakal, duduk ngajari gak kerja. Oh. Kan tawakal cuma turut to, ya kirim salam kan. Kok pikir awakmu cecek ta? Kari lho ngene to ilat apa nyamuk lewat bondo melet. Lek kena. Ya gak kayak gitu atau apa kayak laba-laba ya enggak ya cari keluar rumah usaha untuk apa silaturahmi itu termasuk ikhtiar. Ada beberapa hal yang ya begitulah nanti kalau disampaikan tambah
Wahakadha. Qala Rasulullah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Sahabat itu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya di laut terus air sedikit, kalau saya pakai wudhu ini air nggak cukup ya Rasulullah. Laut itu luas, perjalanan itu bahkan bisa berbulan-bulan. Kalau air itu sedikit yang ada, apakah itu terus bahar ini bagaimana ya Rasulullah? Lautan ini bagaimana?" Ya, tanya sahabat tentang bahar lautan. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat tanya, apakah boleh saya berwudu dengan air laut? Rasulullah nggak jawab na'am. Na'am, enggak gitu jawaban Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawabnya dengan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya. Laut itu bersih atau suci airnya dan halal maitatuhu binatangnya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Al-Imam Abi Hanifah itu mengatakan yang dimaksud binatang yang halal itu binatang tapi yang tidak menyerupai binatang darat, yang diharamkan di darat. Loh, yang diharamkan di darat seperti apa? Yang diharamkan di darat itu seperti anjing, babi. Andai kan ada di laut itu seperti binatang laut yang seperti anjing dan babi, maka kata Imam Abi Hanifah haram. Kata Imam Abi Hanifah haram. Loh, terus ditanya, ya, ada pertanyaan yang mengatakan makhluk darat sama air banyak mana? Maka dijawab makhluk yang banyak adalah makhluk air. Nah, sekarang ada pertanyaan, nah kalau binatangnya itu menyerupai manusia bagaimana? Nah, menurut madzhab Imam Syafi'i ini, ya, pencot mana ya? Nanti bakal ada pencolot-pencolotan nih. Madhab ini mengatakan begini begitu. Itu sekedar untuk menambah hazanah ilmu kita. Lah kalau misalnya ya, lungguh-lungguh duduk di pantai, kemudian ada putri duyung. Lu ono koncoku dhewe tau ndelok. Teman saya sendiri, ya waktu di Hadramut, dia dari Jazar Komar. Ya. Apa Jujur Komar itu apa pemain bal-balan yang terkenal iku biyen apa namanya? Bukan. Jujur Komar iku lali aku jenenge rek. Ya, dulunya itu banyaknya makanan pokoknya itu pisang. Dulunya. Ya. Sopo ya? Lali aku. Daerah Afrika. Iya, daerah Afrika. Bahasanya itu bahasa ke Paris, ke Prancis. Juzur Qamar itu kepulauan bulan. Hah? Tidak tahu. Nah, itu pulaunya banyak pokoknya. Pulaunya banyak. Saya tidak tahu, lupa saya. Hah? Kangean, Madura lah. Madura lah. Ya jadi pokoknya seperti itulah. Dia mengatakan, "Loh, saya pernah lihat kok putri duyung itu setengah manusia, kakinya di ikan," katanya. Ya podo kayak mermaid itulah pokoknya. Ya seperti itu. Memang ada. Ya, kalau kepengen tahu pembahasan masalah binatang laut itu antum cari Mas di kitab Hayatul Hayawanul Kubro itu yang 2 jilid itu. Antum cari di situ. Itu macam-macam. Ya, termasuk ada kisah tentang kura-kura yang besarnya itu seperti pulau. Jadi ada yang bersandar di situ, termasuk Imam Sayyidina Dzulqarnain itu nyandar di situ. Ya, nguripno api unggun, api ini kegeden. Ya kepanasan. Ya, kura-kura tadi kepanasan. Akhirnya apa? Mikir mereka, lho iki kok tambah nyelem ini pulau ini tambah nyelem. Karena ternyata apa? Sulhafa, ternyata kuro. Untung mereka kabur naik ke atas. Loh itu di Hayatul Hayawan, itu apik iku kitab iku. Ya. Iya, kepulauan Komoro ya. Komar, justru Komar Komoro betul. Jadi seperti itu. Boleh dimakan, boleh selama dia tidak hidup di 2 alam. Syekhana Khalil ada punya pendapat masalah tentang rajungan dan apa? Kepiting. Nah, saya pribadi tidak akan makan kalau kecuali yang undang saya itu orang alim.
Maaf ya. Nek antum ngundang ana, Beb, mari Beb tak delok iki kepiting apa rajungan. Apapun namanya, Beb iki halal, enggak tak pangan. Nek sebelah dadar tak pangan dadar. Tapi kalau yang mengundang itu orang alim, benar-benar saya tahu alimnya, anggap gini loh. Ya. Kalau yang mengundang saya itu misalnya Kiai siapa apa nih Gus Bahak wae lah. Ya. Nek sing ngundang aku Gus Bahak nawani aku kepiting tak pangan. Karena ngerti alim nih. Kiai Muhib, ya, Gus Muhib kalau misalnya ngundang saya tak pangan. Ya, seperti itu. Kenapa? Ya saya kawan tanggung jawab berarti. Sampai tanggung jawab gitu. Tapi kalau enggak saya makan. Kan tapi Syekhana Khalil mengatakan itu semuanya hidupnya di air kok. Lu kepiting di darat dan bisa di air, enggak mungkin. Tapi dikatakan alasannya apa? Karena menyimpan air di dalam cangkangnya itu, ada airnya. Terus pelihara kepiting lah. Jadi kepiting atau apa yang dianggap haram itu masukkan ke dalam kandang atau kerdus kayak ono apa ono tak coba kayak banyu. Enten ana sak dina rong dina telung dina mati. Kenapa? Karena kadar airnya sudah habis, berarti hidupnya di air itu. Ya, atau tempat aslinya di air itu menurut Syekhana Khalil. Wah, kata nanti insyaallah ada tambahan-tambahan yang lain. Alhamdulillah ala kulli hal Allah ngasih apa Allah berikan hadiah untuk kita semuanya berupa kitab. Mudah-mudahan yang ngasih Allah jazakallahu khair, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lipat-lipat kebaikan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan untuk kita semuanya mudah-mudahan jadi bermanfaat dunia wal akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ma'al al-qudri untha wa dhakar. رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما كل حلالا دائما وأهل أتقياء علماء نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغزى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء اللهم اهدنا في هداك إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Oh, tidak usah sak. Antum tahunya setelah kan? Ya anggap setelah. Terus habis sholat atau tuh ono lim, itu berarti. Tapi kalau pas nemu mungkin ada plester. Hah? Komuru, Komar, Juzur Komar, Kepulauan Komuru. Oh iya. Iki aku minta tolong nyobokno wudu. Apa? Bapak anak tetep ini ya? Sudah. Ya Karim. Macet
tapi ada. Kalau anak macet lewat Sao Paulo, kalau Sao Paulo macet lewat Sidotopo sekolahan Gang Piro itu, tak paham. Kalau sih macet lagi